Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya muliakan pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Allah senantiasa meridhai kita, mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati kita semua. Dalam kitab Hikam, sebagaimana disampaikan dan dijelaskan oleh Syekh Imam Ibnu Athilah, beliau menjelaskan bahwa terkadang seorang muslim melakukan berbagai amal solih, menyangka bahwa itu semua bisa mengantarkan dirinya ke dalam surga dan membebaskan dirinya dari siksa api neraka. Ketika seorang muslim melakukan kemaksiatan, ia menyangka bahwa amal ibadah kebaikannya itu bisa menutupi segala kesalahan-kesalahan yang dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia mengamalkan sebuah kebaikan, sebuah amal soleh dengan harapan dia bisa masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Seseorang akhirnya mengandalkan dan bergantung pada amal kebaikannya untuk masuk ke dalam surga dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu keyakinan seperti ini, menggantungkan amal solih dan berharap darinya untuk bisa masuk surga, ini menurut Imam Ibnu Athilah merupakan kesalahan yang besar. Sebab sejatinya kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala hakikatnya bukan karena kebaikan kita, bukan karena kesolehan kita, tetapi hakikatnya tentu karena rahmat dan ridha yang Allah berikan kepada kita semua. Itu artinya apa? Bahwa kita masuk surga itu semata-mata rahmat, bukan karena amal, bukan karena soleh, bukan karena kebaikan yang kita lakukan. Tetapi kita sebagai umat Islam secara syariat tetap berkewajiban untuk melakukan amal soleh. Berkewajiban bagi kita untuk menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Berkewajiban bagi kita untuk melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah wujud penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun bukankah kita sudah diajarkan bahwa setiap kita melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mulai dari puasa kita diajarkan dan ditutup dengan kalimat lillahi ta'ala. Ketika kita niat untuk sholat, di penghujung kalimat ditutup dengan kalimat lillahi ta'ala. Ketika kita melaksanakan wudhu, kita diajari dengan penutup kalimat yang sama, lillahi ta'ala. Ini artinya apa? Bahwa semua amal ibadah, semua kesolehan, semua perbuatan yang kita lakukan haruslah bermuara semata-mata karena lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya perlu kita benahi, perlu kita perbaiki. Kita beribadah bukan karena mengharap surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian kita menjauhi segala maksiat bukan karena kita takut neraka. Sebab ketika misalkan Allah tidak menciptakan surga, Allah tidak menyiapkan neraka untuk kita, tentu penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini bersifat mutlak dan harus kita lakukan tanpa ada ancaman, tanpa ada hadiah, tanpa ada balasan, pahala, surga dan seterusnya. Haruslah bagi kita untuk tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
sekali lagi bahwa kita masuk surga ini bukan karena amal, dan jangan pernah mengandalkan amal. Jangan terlalu pede pada amal yang kita kerjakan, sebab amal perbuatan kesolehan yang kita lakukan itu sebenarnya adalah wasilah, media bagi kita untuk mengundang rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebaikan dan amal solih merupakan perantara bagaimana kita menghadirkan rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kitab Hikam juga dijelaskan, ada seorang yang sudah membunuh sebanyak 99 kali, dan pada saat itu dia bertobat, bahkan belum sempat melakukan kebaikan, tetapi karena dia sudah mentobati semua keburukan, semua maksiat yang pernah dilakukan, dan disitulah rahmat Allah itu datang. Demikian juga di kisah yang lain disebutkan, ada seorang perempuan yang masuk surga bukan karena amal ibadah yang lain, tetapi karena dia pernah memberikan makanan kepada seekor anjing yang dalam kacamata kita anjing ini dipandang dan dinilai sebagai hewan yang hina. Tetapi karena Allah suka, Allah senang, Allah ridho, dan Allah merahmati si perempuan ini masuk neraka, tentu bukan karena ibadah yang besar. Demikian juga di dalam kitab Usfuriyah dikisahkan bahwa Sayyidina Umar bin Khattab ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diridhoi oleh Allah, masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena beliau sebagai Amirul Mukminin, bukan karena beliau sebagai pejuang Islam, bukan karena beliau sebagai sahabat dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di kitab itu dijelaskan bahwa Allah ridho kepada Sayyidina Umar bin Khattab masuk surga itu karena memerdekakan burung usfur, burung kecil yang barangkali tentu menjadi pelajaran dan hikmah bagi kita. Jangan pernah menyepelekan sedikit pun amal kebaikan, karena kita tidak tahu, jangan-jangan disitulah Allah menyiapkan rahmat bagi kita. Demikian sebaliknya, jangan pernah diantara kita menyepelekan satu maksiat sekecil apapun, karena kita tidak tahu, jangan-jangan justru disitulah suhtullah, murka Allah justru hadir, bukan karena besar kecilnya maksiat, tetapi karena kita menyepelekan sebuah kesalahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu ini menjadi pelajaran dan hikmah bagi kita, bahwa berharap besar untuk mendapatkan rahmat dari Allah, berharap besar untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang perlu kita kedepankan, karena memang Allah yang punya rahmat dan Allah punya ridha. Dan mari bersama-sama kita mengharap, mendoakan bersama, kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala fid din wad dunya wal akhirah. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.